Rahayu. Para pemirsa yang saya hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara Raket Prasojo. Hari ini kita masih di kediamannya Romo Wiku Satya Dharma Telaga di kota Solopigo dan juga merupakan lereng Gunung Merbabu. Nah, para pemirsa yang saya hormati, Romo Wiku ini merupakan seorang guru yang menguasai banyak hal. Sehingga saat ini kita akan mencoba mengangkat tema bahasan, yaitu Saka Dwipa merupakan Atlantis yang hilang. Karena beberapa waktu yang lalu kita cukup dikejutkan akan penelitiannya Profesor Hemer dan Profesor Aryo Santos dari Brasil yang merujuk dari tulisan-tulisan Plato maupun tulisan-tulisan dari Zoroaster. Nah, ketika dalam penelitian Profesor Aryo Santos maupun Profesor Hemer, menurut kedua profesor ini, Nusantara inilah Atlantis yang hilang. Nah, sekarang nanti akan kita cross check ya. Kita bincang-bincang dengan Romo Wiku Satya Dharma Telaga, yang beliau juga berkedudukan merupakan anggota dari Saptarsi ajaran Jawa yang banyak mengetahui tentang lontar-lontar kuno. Adakah catatan-catatan dalam ajaran leluhur kita, leluhur Nusantara, tentang masa kehidupan jauh sebelum kita hidup ini? Karena kita hidup ini kan tinggal barang nemu ya, kita lahir udah dalam kondisi kotanya rame, tanahnya makmur sejahtera. Nah, adakah catatan-catatan dari leluhur kita yang kuno, yang beribu-ribu tahun yang lalu, yang sekiranya selaras dengan penelitian Profesor Hemer dan Profesor Aryo Santos tadi? Nah, para pemirsa yang saya hormati, sebelum kita nanti bincang-bincang dengan Romo Wiku Satya Dharma Telaga, mari kita simak bersama Kidung Sabdo Palon Nagih Janji Pupuh Sinom Podo 1 sampai Podo 4 yang akan disampaikan oleh Mas Ken Sanada dari Kediri. Silakan Mas. Yeah. Padha sira ngelingana carita ing nguni-nguni kang kocap ing serat babat nagri Majapahit. Naika duwe nguni Sang Abrawijaya Prabu pansamya pepanggihan kaliyan jeng Sunan Kali. Sabda Palon Naya genggong rencangira Sang Prabu Brawijaya sabdanira aromanis nuntun dateng Punakawan. Sabda Palon paran karsi jeneng sun sapuniki wus ngrasuk agama Rasul.
hehto kakang manira meluwa agama suci luwih becik iki agama kang mulya sabda palon matur sugal yen kawula boten arsi ngarasu agama Islam wit kula puniki yekti ratuning Danghyang Jawi momong marang anak putu sagung kang paranata kang jemanang tanah Jawi wus pinasti sayekti kula pisahan kelawan paduka sang nata wangsul maring sunyaruri nung kula matur petungna ing benjang sapungkur mami yen wis prapta kang wanci jangkep gangsal atus taun wit ing dinten punika kula gantos kang agami Gama Buddha kula sebar tanah Jawa. Sampun. Matur nuwun, terima kasih Mas Ken Sanada. Nah, para pemirsa yang saya hormati, itu tadi lantunan kidung Sabdo Palon Nage Janji Pupuh Sinom Podo 1 sampai Podo 4. Nah, para pemirsa yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu di channel YouTube kita banyak yang tanya tentang dupa herbal dan juga sudah kita sampaikan. Nah, ini di depan kita ini sudah kita bakar dupa herbal. Dupa herbal ini asapnya itu terhirup oleh hidung kita itu terasa nyaman, tidak sesak. Bagus untuk meditasi, bagus untuk semok disinfektan, bagus untuk aromaterapi. Ini asli produksi dari Yayasan Rakat Prasojo. Kalau yang menginginkan silakan nanti untuk berhubungan dengan nomor HP atau WA di deskripsi kita. Silakan buka. Kalau yang di sebelahnya itu sabun herbal. Itu sabun mandi, bisa untuk sampo. Nah, kalau dari Kemenkes itu kemarin ada rilis wanita dilarang cebok memakai sabun mengandung soda api karena rentan kanker serviks. Nah, sabun kita tanpa soda api ini sabun herbal. Nah, kalau yang sabun herbal ini saya sangat berharap bisa untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan kita. Kita akan siap memberikan pelatihan, ngajari produksi. Jadi misi kita bukan jual sabun enggak, tapi bagaimana warga kita bisa produktif untuk meningkatkan ekonominya. Tertarik untuk produksi sabun herbal, silakan hubungi nomor HP atau WA organisasi kita di deskripsi. Nah, para pemirsa, mari kita bincang-bincang, ngobrol, kita ngangsu kawruh dengan Romo Wiku Satya Dharma Telaga. Rahayu Romo. Rahayu. Romo beberapa waktu yang lalu barangkali Romo juga pernah baca nih Romo ya tentang buku yang sempat mengejutkan kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa Nusantara, yaitu penelitiannya Profesor Aryo Santos waktu itu yang muncul pertama. Heboh kita karena ternyata menurut Profesor Aryo Santos ini Atlantis yang hilang ini adalah Nusantara ini.
Nah, penelitiannya Profesor Aleo Santos ini dikuatkan lagi dengan penelitiannya Profesor Hammer ternyata. Nah, kalau dulu Nusantara inilah adalah Atlantis yang hilang. Nah, dalam cerita berbagai kitab suci di dalam agama Abrahamik, Atlantis yang hilang ini adalah merupakan surga. Dan Adam karena melakukan pelanggaran sosial, ini diusir dari Atlantis yang hilang tadi. Diusir dari surga. Nah, ini kita pernah melakukan penelitian. Ketika kita ada kayu kering, kita buang di laut utara. Ini kayu ini terus terbawa oleh arus ke utara. Karena ternyata secara faktual di kutub utara ini masih ada oksigen. Sehingga di dalam kutub utara ini masih ada beruang kutub, masih ada manusia kutub. Tetapi kalau ke selatan ini tidak ada oksigen. Sehingga arahnya angin itu lari ke utara. Nah, bisa jadi nih para pemirsa, ketika Adam dalam cerita agama Abrahamik tadi, ini diusir dari Atlantis, dari surga. Setelah itu karena diusir taruhlah dia ini kalau dalam cerita kitab suci kan langsung to the point, dibuang ke tanah derita kan begitu. Tapi kalau secara faktual, secara realita, tentunya ini di lautan, ya, berproses di lautan, naik semacam rakit, dan ini terbawa oleh arus ke utara sampai ke India, terus sampai ke daratan di Timur Tengah sana. Di sanalah tanah derita, karena di Atlantis ini penuh dengan kemakmuran, buah-buahan, tempatnya sejuk. Sementara kalau di Timur Tengah kita semuanya tahu, di sana gersang, gurun pasir, tidak ada buah-buahan, tanah derita. Ini dalam tulisan-tulisan Atlantis yang hilang. Nah, ini bagaimana Romo? Apakah di dalam catatan-catatan leluhur kita dulu, ini memang sudah ada peradaban Romo di tanah Nusantara ini? Terus apakah namanya juga Nusantara ataukah ada nama lain Romo? Mohon kami diberi penjelasan, pencerahan, dan untuk para pemirsa semua. Terima kasih atas pemberian waktu kepada diri kami. Kami haturkan Om Swastiastu Rahayu. Om Swastiastu Rahayu. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan dan menyampaikan pesan atau apa yang diharapkan oleh saudara kami. Oleh karena itu, marilah kita simak bersama-sama catatan yang telah kami siapkan. Kalau tadi disinggung tentang Adam dan Hawa, di sini kami akan menyampaikan sesuai dengan ajaran leluhur Jawa yang tersirat di dalam Bhagavad Gita. Itu bukan Adam dan Hawa, tetapi adalah Parama Anu. Jadi Parama Anu ini adalah orang yang pertama tuntunan manusia di dunia ini, khususnya di Jawa. Marilah kita simak Pustaka Suci Bhagavad Gita, disebut Weda kelima. Weda kelima itu dengan nama Pancamo Weda. Bhagavad Gita disabdakan 120
tahun yang silam. Jadi sudah cukup lama. Sedangkan urutan penerima sabdanya sebagai berikut. Bhagavad Gita disabdakan pada zaman Treta Yuga. Treta Yuga itu adalah zaman yang kedua. Jadi kalau dalam filsafat agama Hindu, filsafat yang dianut oleh leluhur Jawa, bahwa zaman itu dibagi 4, Kerta Yuga, Tetra Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Nah, Kali Yuga ini adalah zaman sekarang ini. Yaitu menurut leluhur kita. Nusantara itu dulu namanya apa itu dulu, Romo? Ya, sebentar ya. Kemudian ini perlu kami sampaikan dulu ya. Yang Maha Kuasa atau orang menyebut Gusti Kang Moho Suci ya. Kemudian mereka menurunkan yang namanya Wiwaswam atau Dewa Matahari atau Dewa Surya. Kemudian setelah menurunkan Dewa Matahari itu beliau punya putra yang namanya Wisamsa atau Manu. Wisamsa itu atau Manu. Nah, ini Manu itu adalah manusia pertama. Kemudian putra Manu itu Maharaja Iswaku, raja planet bumi. Itu berada di Nusantara ini. Kemudian yang perlu saya sampaikan sebelum kita menginjak pada Nusantara, kami masih menyampaikan masalah yang Maha Kuasa itu menyampaikan kepada Wiwaswam, Dewa Matahari. Dewa Matahari menyampaikan kepada putranya bernama Manu. Manu menyampaikan kepada putranya yang bernama Iswaku. Inilah yang perlu. Jadi Manu itu putra Dewa Matahari ya, Romo? Iya. Jadi Manu putra Matahari dan Manu sendiri mempunyai putra yang namanya Iswaku. Sebagai Raja Bumi. Raja Bumi yang pertama. Kemudian kalau kita merujuk pada bumi, ya, bumi yang ada yang kita tinggali ini adalah namanya Sakadwipa. Sakadwipa sebuah benua yang sekarang disebut Nusantara atau Indonesia, yang isinya adalah laut dan tanah, disebut Wanmantara. Tanah dan laut itu disebut Wamantara. Plato menyebut benua Atlantik. Perlu diketahui geografis daripada Sakadwipa dalam Bawisa Purana menggambarkan wilayah Sakadwipa adalah kota suci, sedangkan penduduknya terkenal dengan berumur panjang, ya. Penyakit, kelaparan, dan kerusuhan tidak dikenal di tempat ini. Semuanya jadi, selalu baik-baik ya, Romo? Iya, aman, tentram. Wilayah Sakadwipa terdapat 7 gunung yang diyakini sebagai gudang berbagai jenis batu mulia, misalnya intan, berlian, kristal, batu permata. Tersebutlah sebuah pohon yang terkenal dinamakan pohon saka. Tumbuh di wilayah ini, dengan pohon inilah nama Sakadwipa lahir. Jadi
nama Sakadwipa itu dipetik dari nama pohon yang tumbuh di Sakadwipa itu sendiri. Diyakini bahwa Sakadwipa merupakan wilayah yang sering dikunjungi oleh para dewa dan Gandharwa, makhluk setengah dewa. Di Sakadwipa ada 7 sungai yang suci, dan karena kesuciannya itu semua sungai disebut sebagai Suwela Gangga. Jadi orang Jawa kalau sering mengatakan Gangga itu bukan merujuk pada Sungai Gangga di India. Sungai Gangga di India, tetapi di sini adalah Sweta Gangga itu berada di Nusantara. Dan ketiga 7 sungai itu mengalir ke samudra yang luas. Berikutnya, Pulau Suci, kelahiran manusia pertama, Bawisa Purana menyebutkan Sakadwipa adalah pulau suci, pulau putih, adalah surga yang sebenarnya. Kalau kita merujuk pada Itihasa Ramayana yang berangka tahun 6.000 tahun sebelum Masehi. Jadi Ramayana itu terpublikasi 6.000 tahun sebelum Masehi. Dalam Kanda Kiskanda oleh Sri Rama sebagai awatara Dewa Wisnu menyebutkan manusia pertama dilahirkan di bumi ini, artinya di bumi Sakadwipa. Merupakan Jungring Saloko atau gerbang menuju surga. Pulau Putih surgawi nan indah di dalam tradisi yang amat jauh kuno. Dalam tradisi Weda, disinilah di Pulau Putih ras-ras manusia berasal pada permulaan zaman. Orang Sakadwipa dikenal dengan sebutan Dewa Daiwa, Jawa Yawa, Jawa Yawa, Yawanas, yang artinya orang suci atau putih. Orang Yawa sama dengan orang-orang Lona. Nama ini yang berasal dari Jawa, menyeberang dengan menempati wilayah benua lain, misalnya benua Asia, benua Afrika, benua Australia. Dan anehnya juga, orang-orang mereka datang kembali mengunjungi negeri nenek moyangnya. Kemudian menamai Nusantara sekarang ini adalah Indonesia. Anggapan manusia zaman sekarang, justru terbalik pikirannya bahwa orang Jawa dari Lona atau Ina. Ini adalah pengertian yang terbalik. Sakadwipa adalah benua yang sebesar Asia Pasifik sebelum terpecah, yang hanya satu daratan dan dikelilingi oleh lautan meliputi seluruh wilayah Nusantara atau Indonesia, dan merupakan salah satu benua dari 7 benua bumi. Pada masa peradaban yang amat jauh kuno, pada masa peradaban Weda, ada menyebutkan Agniswanta yang berarti dimurnikan atau disucikan oleh api. Karena orang Sakadwipa adalah pemuja dewa matahari, orang-orang Sakadwipa disebut Arya, atau mungkin orang bisa mengatakan Drawida yang artinya pengikut Weda.
Jadi punya filsafat yang disusun di dalam kitab suci Weda. Plato menyebut orang Sakadwipta dengan manusia Atlantik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan kepada generasi muda sekarang ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih Romo. Ada beberapa catatan yang perlu saya tanyakan sama Romo. Tadi dikatakan pulau bumi ini merupakan sebuah benua ya. Waktu itu benua itu adalah pulau yang besar, diberi nama benua tadi adalah Sakadwipa. Nah, karena di sana di Sakadwipa ini tumbuh pohon saka. Nah, kalau pohon saka itu kalau sekarang itu pohon apa itu Romo? Pohon beringin. Sejenis pohon beringin. Sejenis pohon beringin ya Romo. Ya. Pohon beringin. Adanya kalau dalam penelitian Profesor Aryo Santos, Profesor Hammer dan juga tulisan dari Plato, Atlantis ini yang mereka lebih merujuknya pada Nusantara dan ternyata dalam catatan leluhur kita dulu namanya adalah Sakadwipa. Ini mengalami prahara. Mengalami prahara yang bisa dikatakan bencana alam besar. Melelehnya es di kutub ya, sehingga akhirnya terjadi banjir besar. Akhirnya air laut naik ke daratan yang menjadikan yang dulunya benua tadi itu terendam menjadi lautan yang lautan dangkal, tidak lautan yang dalam, karena memang dulunya adalah daratan. Dan yang menjadi pulau-pulau sekarang ini dulunya adalah semacam puncak-puncak gunung atau pegunungan. Betul. Nah, kejadian ini kalau menurut catatan leluhur kita itu diperkirakan terjadi tahun berapa itu Romo? Itu adalah pada tahun zaman Kertayuga. Zaman Kertayuga. Zaman Kertayuga. Untuk angka tahunnya tidak diketahui secara pasti ya Romo ya. Jadi setelah pada masa zaman Kertayuga terjadi banjir besar. Kalau dalam penelitian Profesor Aryo Santos ini adalah kutub es meleleh ya, akhirnya menjadi banjir besar, daratan menjadi lautan. Tetapi lautan yang ada di Nusantara ini tidak merupakan lautan teduh, tidak merupakan lautan yang sangat dalam. Karena dulu memang awalnya ada daratan yang terendam oleh air laut karena kutub esnya meleleh. Nah ini sekarang menjadi terpecah-pecah menjadi beberapa pulau ya Romo ya. Ini pulau apa saja yang tercatat di dalam catatan leluhur kita itu Romo? Pulau yang ada adalah Jawadwipa, kemudian Swarnadwipa, Sumatera, Rupakia Dwipa itu Rupakia Dwipa itu Pulau Bangka. Kemudian ada lagi Bali Dwipa yang dalam catatan ya. Kalau seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku itu tidak tercatat. Belum tercatat karena pada waktu itu barangkali penghuninya belum banyak ya, sehingga tidak tercatat ya. Karena yang tercatat tentunya yang waktu itu ada penghuninya, ada peradabannya Romo. Nah tadi di Romo juga sebutkan bahwasanya dalam catatan leluhur kita itu ada disebut Swetagangga. Dan ternyata Swetagangga ini bukanlah sungai Gangga yang ada di India. Betul. Nah, Swetagangga ini kalau saat ini itu di Pulau Jawa ya Romo ya? Di Pulau Jawa itu berupa sungai atau berupa apa Romo? Berupa sungai. Misalnya Sungai Serayu, Sungai Berantas, Sungai Bengawan Solo ya. Ini adalah peninggalan daripada Swetagangga. Jadi dari Swetagangga itu ada beberapa sungai ya Romo ya. Nah, ketika awal tadi kita sampaikan ini ilmu alam ini. Ternyata alam memberikan bukti pada kita. Oksigen itu larinya ke utara, tidak lari ke selatan.
Karena itulah di kutub selatan, benua Antartika ini tidak ditemukan oksigen. Sangat minim oksigen di sana. Ini sangat memungkinkan kalau tulisannya Plato, Profesor Arius Santos, Atlantis adalah surga yang hilang. Dan waktu itu dalam kasanah catatan Abrahamik, surga ya, Atlantis, ini kan ada kaitannya Romo ya, surga Atlantis. Dan itu ternyata adalah Nusantara dengan ciri-ciri yang disampaikan di berbagai kitab suci Abrahamik adalah tanah yang subur, tanah yang sejuk, pohonnya rindang, buah-buahan banyak, penuh kenikmatan di sini. Betul. Nah, karena ada melanggar tatanan sosial pada waktu itu. Kalau digambarkan kan makan buah haram, buah khaldi gitu ya. Tapi intinya itu kan melanggar tatanan sosial yang ditetapkan di surga pada waktu itu. Nah, akhirnya dibuang ke bumi derita. Ini bisa jadi ini Romo, apa namanya, surga, Atlantis, Nusantara, ada melanggar tatanan sosial, dibuang ke bumi derita. Nah, ini berarti mbalelong ya Pak Tri. Oh iya, Karena dibuang karena dia melanggar tatanan sosial pada waktu itu ya di Atlantis ini. Nah, ini cara buangnya sederhana, suruh naik rakit di pantai utara, di laut utara, dia akan terbawa arus ke arah utara. Ke arah utara dari Nusantara ini kemana? India, terus Timur Tengah, Selat Afrika, ya, sampai sana. Yang memisahkan benua Afrika sama benua Asia Timur Tengah ya. Ya, yang sampai Laut Merah sana. Ya, ini Kak seperti ada nyambung ini Romo ini. Jadi cerita di dalam kitab suci Abrahamik, cerita dari ajaran luhur kita yang disampaikan Romo tadi, ini ada nyambungnya ini. Ya, walaupun sedikit berbeda versi ya. Ya. Tetapi ada nyambungnya dengan ciri-ciri yang disampaikan ini Romo ini. Nah, ini bagaimana nih kalau menurut kajian Romo selama ini tentang hal tersebut ini? Menurut saya, kalau kita sudah diberi tanah yang subur, tanah yang makmur, kita harus mengucapkan terima kasih kepada yang memberi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Hyang Widi. Bagaimana cara kita untuk mengucapkan terima kasih? Yaitu kita harus bisa merawat alam ini supaya alam ini tidak akan mengalami bencana. Suatu contoh pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Oleh karena itu di dalam ajaran leluhur Jawa kita dikenal dengan istilah yang namanya kita harus menjaga alam. Harus harmonisasi mikrokosmos makrokosmos jaga cilik. Dengan kita merawat alam berarti kita itu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Romo. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ketika kita bicara tentang teori kehidupan, sumber kehidupan ini kan berawal dari 4 anasir alam. Tanah atau karbon, terus oksigen atau udara, nitrogen atau zat api, terus hidrogen zat air. Nah, di Nusantara ini, di Atlantis ini benar-benar surga karena 4 anasir ini seimbang. Coba kita bayangkan di Eropa itu dengan suasana, cuaca, lingkungan yang dingin ekstrim. Berarti di sana unsur hidrogen terlalu dominan, unsur nitrogen kurang. Terus umpamanya di daerah gurun pasir Timur Tengah, di sana unsur nitrogen dominan, tetapi unsur hidrogennya kurang.
Tetapi di Nusantara ini benar-benar surga. 4 anasir alam ini seimbang. Sehingga banyak kita temukan buktinya. Tanaman di benua Eropa ditanam di sini hidup. Karena barangkali secara alami dulunya flora fauna itu juga berasal dari kita. Dengan adanya sebuah perubahan-perubahan alam, ya, pergeseran alam. Bahkan tanaman yang ada di gurun pasir pun ditanam di sini hidup. Ini adalah sumber kehidupan, ini tidak bisa kita lepaskan dari 4 anasir ini. Karbon atau tanah, nitrogen atau api, hidrogen atau air, oksigen atau udara, plus sinar. Dep. Nah, orang ada mengatakan Dep, dewa itu artinya sinar. Yang tadi oleh Romo Wiku disampaikan bahwasanya manusia secara ajaran Jawa ini adalah putra matahari, putra sinar. Jadi dari 4 anasir alam plus Dep, plus sinar. Matahari 12 jam, Ya. bulan 12 jam. Nah, itu juga keseimbangan. 50%. Nah, 50% itu betul-betul seimbang. Coba kita kalau di daerah kemarin itu ada daerah yang matahari itu terbit ini 22 jam. Sampai waktu itu diceritakan umat Islam bingung untuk menentukan jadwal puasa. Itu di negara mana kemarin sempat ditayangkan di RCTI itu. Ada suatu wilayah yang matahari itu 22 jam. Berarti sisanya 2 jam. Cuman 2 jam. Terus ada lagi di daerah yang matahari itu hanya terlihat beberapa jam. Tidak lebih dari 8 jam. Cuman kelihatan 4-6 jam. Nggak seimbang. Luar biasa. Jadi alam kita seimbang, yaitu Atlantis, Nusantara. Ya, namanya kan banyak versi ini. Atlantis, Nusantara, Sakadwipa. Dengan ciri khas alam yang makmur, rindang, sejuk, nyaman, ya, keseimbangan alam yang terjaga, dan itulah sumber kehidupan. 4 anasir alam dan Dep atau sinar atau matahari yang disampaikan oleh Romo tadi, sehingga kita harus mampu menelaah secara filosofi. Yang dimaksud putra matahari itu bukan berarti matahari melahirkan manusia, bukan seperti itu, tetapi ini adalah konsep kehidupan. 4 anasir alam dan Dep atau sinar. Nah, ini mohon maaf Romo, generasi muda kita ini kan seringkali landep dengkul Romo. Nah, landep dengkul itu apa ya? Dengkul ini kan segini, kalau kelandep kan sebenarnya orang Jawa itu kalau ingin membuli orang kan enggak boleh. Yeah. Nah, sehingga selalu memakai kata-kata kata yang halus. Untuk mengatakan, oh kamu bodoh, kamu tolol, enggak boleh. Tapi dikatakan landep dengkul. Nah, itu kata lain dari bodoh. Nah, generasi muda kita kan banyak yang seperti itu. Akhirnya suka menelan instan. Akhirnya menjadi mabuk dogma karena terbuai iming-iming janji fata morgana. Yeah. Nah, ini mengenai yang Romo sampaikan tadi, mohon Romo perjelas supaya bisa memberikan pencerahan kepada kita semua tentang tadi diceritakan Sang Hyang Manu ini adalah manusia pertama dan ini adalah putra matahari. Tetapi tentang nanti akan kita bahas khusus nih para pemirsa. Jangan lupa kita simak video yang lain. Nanti ada video yang berjudul Manusia Pertama Menurut Ajaran Jawa. Nah, itu nanti season berikutnya. Nah, ini saya ingin minta penjelasan Romo untuk memberi pencerahan pada para pemirsa tentang tadi konsep manusia atau Sang Hyang Manu tadi, putra matahari tadi Romo. Terima kasih. Kalau manusia pertama adalah Manu, Ya. Manu ditugaskan untuk membimbing manusia yang ada di dunia ini. Karena Manu adalah cikal bakal manusia. Jadi anak keturunan Manu itu disebut manusia. Jadi manusia ini berasal
dari Manu. Dari Manu. Jadi hubungan leluhur Jawa ini sangat tepat bahwa kita ini diberi nama manusia karena kita adalah keturunan Manu dari Manu. Yeah. Nah, apa yang menjadi pedoman yang diturunkan oleh Manu? Ajaran-ajaran Manu, di mana Manu pada waktu itu mendiami Sakadwipa, mendiami alam semesta ini. Beliau selalu minta bimbingan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Brahma pada waktu itu, karena dia adalah putra Brahma. Dialog antara Brahma dengan Manu itu tersusun rapi di dalam kitab suci yang namanya Manu Semerti. Jadi Manu Semerti itu adalah hasil dialog antara Brahma dengan Manu. Nah, nama istilah Manu Semerti adalah yang diingat. Jadi apa yang disampaikan oleh Brahma kepada Manu itu yang diingat saja, yang dicatat oleh Manu itu. Mohon maaf Romo, saya potong sebentar karena tidak semua pemirsa kita ini pengetahuannya cukup Romo, sehingga barangkali para pemirsa yang belum nyambung, barangkali ada timbul pertanyaan begini. Loh, Romo Wiku tadi pertama mengatakan Resi Manu itu putra matahari. Tapi ini tadi barusan Romo Wiku mengatakan Resi Manu putra Brahma. Nah, bagi yang ilmunya cukup udah paham, karena Brahma adalah anasir api, sama dengan matahari. Nah, bagi yang belum ilmunya belum nyambungan, bingung ini Romo ini. Apa beda penyebutan? Sebenarnya esensinya sama gitu loh. Nah, esensinya sama. Ini mohon maaf Romo, karena pemirsa kita kan belum tentu semuanya pengetahuannya cukup mumpuni dalam hal ini. Nanti mereka belum paham, tahu-tahu udah melecehkan kita. Itu gimana sih ini? Romo Wiku itu pertama mengatakan Manu putra matahari, kok ini Manu putra Brahma. Nah, ini karena tidak semua pemirsa pengetahuannya cukup nih. Nah, mohon lanjutkan lagi Romo. Ya, ya itu tadi saya menyebutkan Brahma. Memang yang berkuasa atas matahari itu adalah Brahma. Jadi Brahma adalah penguasa matahari. Jadi Brahma yang menurunkan Manu, berarti mataharilah yang menurunkan Manu. Jadi antara matahari dan Manu itu matahari dengan Brahma itu sama. Esensi nitrogen, esensi depth sinar. Itulah masalah Manu, Brahma dan matahari. Ini luar biasa ini apa yang disampaikan Romo ini terkait dengan Sakadwipa menurut ajaran leluhur kita sebelum namanya Nusantara, terus oleh Plato itu adalah Atlantis, yang akhirnya diperjelas dalam penelitiannya Profesor Aryo Santos dan Profesor Hemmer. Luar biasa para pemirsa, ternyata kita keturunan Sangjang Manu. Kita merupakan pewaris dari tempat yang suci, Sakadwipa tadi. Luar biasa. Kita pewaris dari tempat yang sangat penuh kenikmatan, surga. Tidak di bumi derita yang gersang, tidak di bumi yang kadar airnya yang dominan. Karena itulah hampir semua bangsa di dunia itu iri pada kita. Mereka berlomba-lomba ingin menjajah kita, ingin menguasai kita. Dulu kita pernah dikuasai secara fisik, dan saat ini pun kita masih dikuasai, dijajah secara psikis oleh mereka. Mudah-mudahan dari pencerahan-pencerahan ini menjadikan bangsa kita tercerahkan dan sadar diri, bangkit. Kita adalah keturunan Resi Manu yang terdiri dari 4 anasir alam dan depth. Kita bukan berasal dari
manusia tanah yang penuh konflik. Kita bukan keturunan manusia yang berasal dari tanah yang penuh konflik. Tapi kita dari 4 anasir alam dan depth atau sinar atau Brahma tadi. Dan kita merupakan pewaris surga yang hilang, Atlantis yang hilang. Nah, ini Mas Ken atau Mas Pur, ada yang ditanyakan? Nah, Mas Ken? Kalau ada yang ditanyakan, Romo? Belum, ya. Terima kasih para pemirsa yang saya hormati. Ini mohon maaf Romo, sebelum ditutup untuk session Sakadwipa Atlantis yang hilang, barangkali ada yang mau disampaikan Romo untuk pemirsa. Ya, terima kasih bagi pemirsa yang berbahagia yang saya cintai. Saya sangat terima kasih atas perhatian Anda untuk menyimak apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saya mempunyai harapan bahwa kita sebagai generasi penerus dari leluhur kita harus selalu menjunjung tinggi leluhur kita, baik peninggalan-peninggalan ajaran leluhur kita maupun tradisi-tradisi yang ada yang diwariskan oleh leluhur kita kepada kita. Jangan sampai tradisi, budaya, dan spiritual yang ditinggalkan oleh leluhur kita ini kita acuhkan, kita tinggalkan, sehingga kita akan kehilangan jejak. Itulah permintaan saya. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan kita semuanya. Mudah-mudahan Nusantara, Indonesia maupun Sakadwipa ini adalah sebagai panutan bangsa-bangsa seluruh dunia. Dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Om. Rahayu. Rahayu. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi penjelasan, pencerahan dari Romo Wiku Satya Dharma Telaga tentang Sakadwipa menurut ajaran leluhur kita, dan juga Atlantis yang hilang, surga yang hilang menurut catatan Plato dan penelitian Profesor Aryo Santos dan Profesor Hemer. Tak lupa, bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan bila mana ada tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon dimaklumi. Kita akan berjumpa kembali dalam kegiatan Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara, kegiatan lainnya. Dan kegiatan hari ini akan ditutup oleh Mas Ken Sanada dengan Idung Sabdo Palon Nagih Janji, Pupuh Sinom, podo yang ke-5 sampai podo yang ke-8. Terima kasih. Rahayu. Sinten tan purun nganggea yakti kula rusak sami. Sun sajaan putu kula berkasaan rupi-rupi, dereng lega kang ati yen during lebur atempur. Kula damel pratandha tembayan mami. Hardi merapi yen wus
rijebluk mili lahar ngidul ngilen purugina gondo banger ingkang warih nggih punika medal kula wus nyebar agama budi merapi janji mami anggering jagat satuhu karsanireng jawata sadaya gilir gumanti boten kenging kalamunta kaowahan sanget-sangeting sangsara kang tuwuh ing tanah Jawi sinengkalan tahunira lawon sabta ngesti aji upami nyabrang kali prapta tengah-tengahipun kaline banjir bandang jerone ngelepi jalmi kata sirna manungsa prapteng pralaya bebaya ingkang tumeka warata satanah Jawi ginawe kang paring gesang tan kenging dipun singgahi wit ing donya puniki wonten ing sak wasanipun sedaya prajawata kinarya amartandani jagat iki yakti anak kang akarya warna-warna kang bebaya angrusaan tanah Jawa sagung tiang nambut karya pemedal boten nyekapi priyayi ke beranti sodagar tuna sadarum wong glidik ora mingsra wong tani ora nyukupi pametune akeh serna aneng wana bumi ilang berkatira ama kata ingkang ilang cinolong tening sujanmi pansisanya ngalangkungi karana rebut rinebut risa tetaning janma yen dalu grimis keh maling yen rinawa kathah tetiang ambegal